Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat untuk belajarnya. Hari ini kita akan belajar fikih, meneruskan pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. C. Amalan ibadah haji. Nah, amalan ibadah haji yang pertama itu adalah ihram. Yang mana ihram ini berarti kita memakai pakaian serba putih. Namun, sebelum kita memakai pakaian ihram, kita disunahkan terlebih dahulu untuk mandi, memotong kuku, menyisir, memakai wangi-wangian atau parfum, dan juga berwudu. Setelah kita melaksanakan sunnah tersebut, lalu kita memakai pakaian ihram. Nah, ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki menggunakan 2 lembar kain berwarna putih yang tidak terjahit. Nah, sedangkan perempuan pakaian biasa yang berwarna putih dan menutup semua aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu dia pakaian ihram. Amalan yang kedua itu adalah mikot. Mikot artinya batas dimulainya ibadah haji. Nah, ihram itu harus dimulai dari mikotnya. Mikot ini dibagi menjadi 2. Ada mikot zamani dan juga ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu berdasarkan waktu. Kalau makani itu berdasarkan tempat. Amalan yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Nah, dan tawaf ini ada 6 macam. Yang pertama, tawaf kudum atau tawaf selamat datang karena kita baru saja datang di Makkah. Nah, yang kedua itu tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga itu tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf yang dilaksanakan ketika kita akan meninggalkan tanah suci Mekah. Nah, dan selanjutnya ada tawaf tahallul, tawaf nazar, dan juga tawaf sunnah. Itu dia 6 macam tawaf. Sebelum kita mengerjakan tawaf, ada 7 macam syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus menutup aurat. Nah, yang kedua, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang ketiga, niat mengerjakan tawaf. Yang keempat, dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Jangan sampai Ka'bah itu ada di sebelah kanan. Berarti itu sudah salah tawafnya. Yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dan tawaf ini dilaksanakan di Masjidil Haram, di dalam masjidnya. Amalan haji yang keempat itu ialah sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan sa'i kita lakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Jadi sesudah tawaf dan kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka setelah itu kita melaksanakan sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Amalan haji yang kelima itu wukuf di Padang Arafah. Wukuf ini artinya berdiam. Maka kita berdiam diri di Padang Arafah. Dan wukuf di Padang Arafah itu dilaksanakan pada waktu
Mulainya tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Amalan haji yang keenam itu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah atau mabit. Nah, pada saat kita bermalam di sana, kegiatan yang dilakukan adalah mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir. Nah, batu ini akan digunakan pada saat kita di Mina untuk melempar jumroh. Selama kita dalam perjalanan menuju Muzdalifah, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Seperti yang kalian ketahui, pasti semuanya sudah hafal ya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dia bacaan talbiyah. Amalan haji yang ketujuh itu bermalam di Mina. Nah, yang mana di Mina ini kita akan melaksanakan lempar jumroh. Adapun syarat-syarat untuk melempar jumroh adalah sebagai berikut. Alat lemparnya batu kerikil. Selain batu kerikil itu tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilemparkan atau dilontarkan satu persatu. Dan yang ketiga, melontar dengan tertib. Dimulai dari jumroh pertama, kedua, dan ketiga. Atau biasa disebut dengan jumroh ula, wusto, dan aqobah. Selanjutnya pembayaran dam. Dam ini artinya sanksi atau denda yang harus dikeluarkan seseorang yang telah melanggar larangan dalam ibadah haji. Nah, jadi jika dalam ibadah hajinya ada yang terlewat atau dilanggar satu, maka dia harus membayar denda atau yang disebut dengan dam. Nah, itu dia pembelajaran fikih kita hari ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.